Halo guys, hari ini kita menuju Bandung dan diperkirakan sampai pukul 15.30 sampai Bandung. Mantap, mantap. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di tempat beristirahat kita. Kita ada di 777, lokasinya di kota Bandung, di pusat kota. Hotelnya seperti apa nanti bisa kita review bersama-sama. Oke. Guys, nah sekarang aku dan Mas Januar udah sampai di Amburgio Patisserie, mencicipi sedikit-sedikit hidangan dari Amburgio Patisserie ini. Oke, jadi jangan lewatkan video ini ya teman-teman, saksikan terus. Tadi kita udah bangun pagi, terus habis itu kita mau sarapan dulu nih. Nah, apa tuh menu yang Mas Januar pesan pagi ini? Pagi ini kita mencoba makan makanan yang sarapan banget. Oke, apa tuh? Ada omelet banget. Oke. Ada omelet, ada terus apa? Sandwich. Agak nganu ya, ke barat-baratan nih. Sama nasi goreng nih, mantap. Nasi gorengnya sip. Kukutan guys, udah kukutan, tinggal tersisa timun. Sekarang kita sudah ada di salah satu kedai yang ada di kota Bandung, namanya Kedai Pak Ciman. Lebih tepatnya kita ada di Jalan RE Marta Dinata, kota Bandung. Nah, nantinya kita akan mengulik tentang desain arsitektural bangunan Kedai Pak Ciman ini yang sudah dibangun dan didesain oleh Arsigria. Nah, kita akan ketemu langsung dengan arsiteknya, yaitu Mas Januar, yang akan menjelaskan langsung terkait detail desain bangunan ini. Halo Mas Januar. Ya, halo Mbak Winda. Ya, halo teman-teman. Baik, Mbak. Wah, seru banget nih. Akhirnya arsitektural bangunan yang sudah didesain oleh Mas Januar akhirnya sudah jadi ya, Mas ya. Iya, sebenarnya tim sih, Mbak. Oke. Iya, tim dari Arsigria Arsitek. Oke, jadi Ya. Mas Januar jadi salah satu perwakilan yang akan menjelaskan terkait detail dari desain bangunan ini ya, Mas ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya aku pengen tahu nih, mungkin teman-teman di luar juga pengen tahu awalnya sebenarnya konsep dari bangunan ini seperti apa, Mas? Oh iya, sebelumnya Kedai Pak Ciman ini didesain oleh tim Arsigria Arsitek ya, Mbak ya. Oke. Yang terdiri dari kemarin ada beberapa tim yang mendesain, jadi nggak cuma saya yang mendesain, tapi juga dibantu oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk konsepnya desain Pak Ciman ini karena bangunan sebelumnya ini adalah bangunan heritage, ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap mempertahankan bangunan yang ada di sebelahnya. Iya. Kalau yang namanya bangunan heritage itu sebenarnya nggak boleh diubah secara keseluruhan ya, Mbak ya. Jadi memang harus
menerapkan beberapa komponen atau bentuk yang sesuai pada awalnya dahulu. Jadi nggak sembarangan harus kita rombak semuanya, itu enggak sih. Kemudian kalau dari tadi kan dibilang kalau bangunan ini harus menyesuaikan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, Iya, dia betul. masuk dalam bangunan heritage. Heritage. Gitu. Nah, kemudian yang paling menyesuaikan itu dari segi mananya sih Mas? Kayak mungkin apakah dari bentuk fasadnya atau mungkin dari tinggi bangunannya atau seperti apa Mas? Nah, jadi untuk penyesuaian pada desain kali ini, kita juga mempertimbangkan bangunan existing yang ada di sebelahnya ya Mbak ya. Jadi untuk proporsi mungkin dari kolom, dari warna, kita juga ngikut bangunan sebelah agar terkesan tidak terlalu jomplang gitu. Oh iya. Iya. Nah, terus kalau dari segi konsepnya sendiri tuh sebenarnya seperti apa? Dari awal mungkin kayak briefingnya atau seperti apa gitu? Oh iya. Jadi pada briefing awalnya karena bangunan heritage ini tadi sudah saya katakan kalau bangunan heritage ini nggak semena-mena bisa diubah secara total gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi untuk bangunan ini briefing dari awalnya itu memang kita mengikuti konsep bangunan yang ada di sebelahnya, yaitu dengan mengusung konsep yang klasik, terus dengan nuansa yang putih bersih seperti itu. Pertimbangan awalnya Iya. kenapa Mas membuat jendela yang besar dan banyak gitu kalau di Iya ya. Nah, jadi untuk pertimbangannya tadi, kenapa kita bikin jendela yang besar seperti ini, terus banyak bukaan seperti ini? Nah, karena konsep dari bangunan ini difungsikan sebagai restoran ya, Mbak ya. Itu nanti ini restorannya Kedai Pak Ciman. Jadi biar dari jalan pun kita bisa melihat kalau misalkan, oh iya fungsi bangunan ini sebagai restoran. Nanti mungkin misalkan dari arah utara atau mungkin arah dari selatan Jalan RI Martadinata itu bisa langsung terlihat. Jadi bisa juga sebagai penarik pengunjung sebenarnya. Oke. Iya. Nah, kalau aku penasaran nih Mas dari ukiran-ukirannya gitu, membuatnya itu seperti apa Mas? Apakah desainnya itu memang konsep klasik semua desainnya seperti ini atau ada pertimbangan khusus dari pemilihan ukiran-ukirannya seperti itu Mas? Kan di tembok kayaknya ada Iya, perbedaan ukiran betul, gitu. Nah, betul. seperti apa Mas? Oke, jadi untuk brief awalnya ini memang sudah ditentukan sama owner juga sama tim. Kita juga kemarin juga sempat ngobrol bikin grup gitu sama ownernya, sama pelaksananya, sama pokoknya yang ikut andil dalam pembangunan Pak Ciman ini. Jadi kita juga menyaring beberapa masukan-masukan, entah itu dari klien atau entah itu dari yang akan membangun ini. Nah, jadi ini kita kita tetapkan untuk bangunan ini menggunakan pola yang seperti ini. Oh. Ya, pola yang geometris seperti ini dengan material bahan ini menggunakan GRC. GRC. Iya. Kalau untuk pemilihan catnya itu memang dominan di warna putih dan hitam gitu ya Mas? Iya, betul. Jadi untuk pemilihan warna ini kita sesuaikan dengan bangunan sebelumnya. Karena nuansanya memang nuansa putih bersih itu, ya kita sesuaikan. Kenapa kita milih aksen warna hitam di area pintu jendela area kusen gini agar terlihat kontras saja sih Mbak. Oke, nah kalau untuk di bagian lantai nih Mas, apakah lantai di bagian luar ini juga punya bahan atau warna yang sama dengan keseluruhan lantai di bangunan ini? Oh ya, untuk lantainya sendiri ini kita gunakan granit ya, lantai granit tile ukuran 60-60. Ini untuk warnanya kita cari warna yang hitam doff gitu ya. Nah itu juga agar dia bisa menyatu sama bangunannya. Jadi nggak terus langsung serta-merta kita bikin warna yang ngejreng gitu. Jadi nanti malah dari segi bangunannya nggak sesuai. Jadi kita pilih warna hitam doff gini. Jadi untuk area dalam mungkin nanti ada beberapa area yang lantai keramiknya berbeda memang karena bertujuan sebagai pemisah antar ruang. Nah itu seperti itu Mbak. Oke, nah kalau dari pemilihan jenis lantainya kan ada beberapa jenis lantai. Kenapa memilih jenis lantai yang berbahan granit gitu dibandingkan mungkin kayak keramik atau yang lain-lain gitu? Oke, pertimbangan kami memilih lantai granit itu tentunya untuk menambah nuansa yang lebih
apa ya, lebih mewah sebenarnya Mbak ya, daripada kita menggunakan lantai-lantai keramik pada umumnya. Nah, Mas Senhor, tadi kan kalau kita lihat ada 2 area nih, Mas, Iya, yang iya. bagian depan dan ini ada bagian belakang. Nah, sekarang kan aku pengen lihat yang bagian belakang dulu nih. Nah, Oke. apa sih Mas bedanya dari yang area bagian depan dengan area bagian belakang ini? Oh ya, oke. Di sini saya jelaskan dulu untuk area bagian depan itu adalah area reguler. Nah, di area tersebut nanti akan ada meja tempat duduk, lalu ada kapau. Kapau sendiri ada di area ini. Lalu yang di area sebelah sini, ini adalah area VIP. Oke. Iya. Nah, sekarang gimana kalau kita ulas lebih dalam interior dari bangunan ini, Mas? Oh ya, oke. Oke, Silakan. teman-teman. Teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam ruangan VIP. VIP, ya. Ini Pak Cimang. Iya, betul. Ada banyak nih teman-teman yang mungkin bisa kita tanyakan dan juga bisa kita ulas lebih detail gitu. Nah, untuk mungkin dari awal masuk nih Mas, gimana Mas mau bisa memilih bentuk pintu utama yang lengkung ya, lengkung gitu-gitu. Nah, pertimbangannya atau seperti apa? Apakah lebih mengutamakan estetikanya atau seperti apa Mas? Iya. Jadi untuk pemilihan apa namanya pintu jendela lengkung ini kemarin kami diskusikan dengan tim. Iya, mau seperti apa bentuknya. Nah, kenapa kita buat seperti ini ya, agar yang pertama agar dia terlihat lebih estetik tentunya. Ya, karena apa, memang fungsi dari kita dan di desain kita sendiri juga tentunya mengutamakan keindahan bangunan seperti itu. Lalu yang kedua, ini kita tetap kita samakan seperti bangunan heritage yang sebelahnya tadi, Mbak. Oke, seperti itu. Berarti bentuk pintu yang depannya itu sama dengan pintu utama yang depan masuk itu ya Mas? Iya, betul. Bangunan yang awal. Betul. Jadi untuk semua pintu itu kita buat seragam, kita buat sama semuanya agar tidak ada kesan yang campur. Soalnya memang agar bisa menjadi satu kesatuan aja sih, Mbak. Oke, nah terus saya penasaran mungkin dari mulai ceilingnya ya Mas ya, dari bagian atasnya. Nah, biasanya kan kalau saya lihat dari bangunan-bangunan pada umumnya itu bagian ceilingnya itu lost gitu ya, Yeah. bagian depan situ. Nah, kenapa nih Mas kok dibikin kotak-kotak atau bersekat-sekat seperti ini? Ya, oke. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu untuk ceilingnya. Untuk ketinggian ceilingnya sendiri nih dari lantai itu sekitar 2,8 meter itu. Lalu untuk materialnya kita gunakan material dengan bahan gypsum. Untuk apa namanya, untuk finishing warnanya kita finishing dengan warna putih dan hitam agar sesuai dengan konsep interiornya. Ya. Lalu menjawab pertanyaan kenapa kita buat apa namanya kotak-kotak gitu ya. Itu karena dari desain kami juga ini kami coba sesuaikan untuk area eksteriornya, karena pada area eksterior kita menggunakan apa namanya desain dengan desain yang garis-garis gitu. Nah, lalu pada desain eksteriornya gini kita terapkan pada desain interiornya, jadi apa namanya desain yang terwujud jadinya seperti ini. Iya. Oke, nah kalau mungkin dari dindingnya, nah biasanya kan aku menemukan dinding-dinding yang seperti keramik itu biasanya ada di bagian dapur atau mungkin ada di bagian kamar mandi seperti itu. Nah, ada pertimbangan khusus nggak Mas kenapa mungkin memilih ada semacam keramik ditempel di dinding dan dengan pemilihan warna hitam itu sendiri? Oke, jadi untuk wall covering ya Mbak namanya, itu kita gunakan granit dengan motif marmer dengan warna hitam, tentunya agar warna tersebut sama dengan warna pada ini. Bisa dilihat untuk interiornya sendiri kita tetap gunakan warna-warna yang dominan putih dan dikombinasikan dengan warna hitam. Iya, jadi untuk area interiornya ini kami desain sedemikian rupa agar tetap
bisa menyatu sama area di area luar sih Mbak, seperti itu. Nah, kalau untuk kursi-kursinya sendiri Mas, pasti ada pengukuran tersendiri sehingga ketika kursi itu mau ditempatin atau dilewatin oleh pengunjung itu bisa sesuai gitu kan, bisa tidak sempit, tidak terlalu sempit, atau mungkin ya tidak terlalu bertabrakan seperti itu. Itu gimana Mas pengaturan kursi dan juga mejanya sendiri? Oh ya, jadi untuk penempatan area meja kursi ini tentunya kita mempertimbangkan sirkulasi pada area ruangan agar ketika ini kan restoran ya. Jadi untuk restoran kan mungkin lebih sering akan terjadi lalu lalang manusia. Jadi agar sebisa mungkin kita menghindari untuk area yang sirkulasi yang sempit gitu. Jadi nanti itu malah kalau misalkan area ini terlalu sempit itu membuat tidak nyaman pada area ruangan ini Mbak. Jadi kita tentukan berdasarkan sirkulasi tadi, kenyamanan seseorang ketika dia berada di suatu ruangan. Berarti pengukuran kursinya itu tidak hanya mempertimbangkan dari segi jaraknya, tapi juga mempertimbangkan berapa jumlah kapasitas maksimal orang yang bisa di tempat ini. Iya, seperti itu. Nah, kalau pemilihan material kursi itu sendiri dan juga meja-meja itu seperti apa Mas? Untuk pemilihan kursi dan meja ini sebenarnya klien ya yang menentukan kemarin, iya seperti itu. Oke. Tapi ada briefing khususnya nggak Mas? Kayak misalnya, saya pengen meja dan juga kursi dengan bahan ini, dengan pertimbangan seperti ini gitu. Ada nggak ya Mas? Iya, ada kemarin untuk pertimbangannya. Untuk area makannya ini, kita menggunakan kursi dengan bahan besi seperti ini. Lalu untuk area top table-nya sendiri, kita gunakan motif marmer dengan warna putih seperti ini. Lalu untuk dudukannya juga kita menggunakan besi warna hitam. Jadi untuk dari segi keawetannya ini jelas lebih awet sih Mbak. Oke. Seperti itu. Dan lebih terkesan lebih elegan ya. Iya betul, terkesan lebih mewah. Iya betul. Iya. Nah kalau untuk dari lighting sendiri Mas, kayaknya saya di ruangan ini tidak melihat satu lampu besar gitu. Putih besar, tapi lebih kebanyakan lampu-lampu kecil. Nah, ada pertimbangan khusus nggak Mas kenapa memilih lampu-lampu berwarna kuning dan juga cenderung lebih kecil dibandingkan lampu yang lainnya gitu? Oke, pertimbangan dari kami sendiri karena jarak antara lantai dengan plafon ini tergolong tidak terlalu tinggi, jadi kami sebisa mungkin tidak memberikan ornamen berupa lampu hias, karena itu kalau kita terapkan ada lampu hias di area ini itu akan mengganggu sirkulasi di area ruang VIP ini tentunya. Oke. Untuk penempatan AC sendiri seperti apa Mas? Kenapa diletakkan di satu sisi gitu? Kenapa tidak di dua sisi? Misalnya di sebelah sini dan sebelah sana, tapi semua ada di sisi sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke. Jadi untuk peletakan AC ini sebenarnya kenapa kita buat di sisi sebelah sini aja? Karena kita sudah menghitung juga untuk besaran AC-nya. Kita menggunakan berapa PK itu kemarin sudah dihitung dan ketemunya itu kita memang menggunakan 2 AC saja. Lalu peletakannya kita letakkan di sebelah sini agar maintenance-nya lebih mudah sebenarnya. Oke. Berarti bangunan ini tidak hanya mempertimbangkan estetika dan juga keindahannya juga, tapi secara fungsional, perawatan, kondisinya ideal gitu juga lebih dipertimbangkan. Ya, tetap kita pikirkan untuk perawatan juga agar lebih nyaman ya, juga lebih enak untuk merawat. Oke teman-teman, nah itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Yanuar terkait interior dari bangunan kedai Pak Ciman, terutama di bagian area VIP.
teman-teman, sekarang kita udah ada di area depan atau area reguler dari kedai Pak Ciman. Betul kan, Mas? Betul sekali. Nah, kita penasaran nih Mas sama interiornya. Sebenarnya kalau aku lihat sekilas dia hampir mirip ya dari yang area VIP karena VIP, mungkin masih betul. dalam satu bangunan, jadi satu konsep, satu tema seperti itu ya. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat ada beberapa perbedaan gitu, dari kayak misalnya dari area mungkin dari area depannya seperti area resepsionisnya, Betul. terus kemudian kita lihat dari area serve makanannya seperti itu juga berbeda. Nah, boleh nggak Mas dijelaskan terkait detail bagian area depannya seperti itu? Oh iya, jadi saya jelaskan untuk area interiornya di bagian depan ini ya. Di bagian depan ini terdapat area bar. Oke. Area bar, lalu ada area spot foto yang ada di belakang kita ini. Lalu ada area kapau sendiri yang ada di sebelah sana. Nah, nanti untuk masing-masing meja ini, masing-masing spot ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Oke. Ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Yang depan ini untuk membuat minuman. Oke. Nanti ada kopi, ya, mungkin ada jus juga di situ. Lalu yang ada di sebelah sini ini area kapau juga, yang tentunya juga gabung di area yang paling besar itu. Oke. Nah, kalau untuk ketika jadi berarti kan nanti kita akan masuk dari pintu depan, kemudian Yeah. kita akan langsung masuk memilih makanan atau Betul. mungkin minuman, kemudian bisa duduk untuk menikmati makanannya. Nah, kemudian kalau dari ini Mas, aku tertarik dengan area ini. Ini kan berarti kalau kita lihat dari area dapurnya itu pasti di bagian belakang kan? Iya, betul sekali. Karena tidak terlihat area dapur di sini gitu. Tapi ini ada yang menarik nih dari sisi apa sih ini namanya semacam exhaust atau Exhaust, ini. ya, Nah, itu betul. seperti apa Mas pertimbangannya ketika biasanya kan rada berisik gitu kalau di area itu. Nah, gimana Mas biar area itu tidak mengganggu customer yang sedang menikmati hidangan? Oke, jadi pada area depan sini ini memang difungsikan sebagai area saji saja, Mbak. Oke. Jadi untuk dapurnya ini berada di belakang area saji itu. Nah, lalu untuk kenapa kita berikan exhaust di sini? Karena dalam konsep kedai Pak Ciman ini, kedai Pak Ciman mempunyai masakan yang biasanya selalu fresh, selalu hangat seperti itu. Jadi kita desainkan untuk exhaust di sebelah situ agar ketika hidangan itu tadi dia bersifat panas, itu kan tentunya mengeluarkan uap seperti itu, nanti daripada aromanya kemana-mana, lalu kita pasanglah exhaust di area tersebut. Karena sebenarnya di area yang ada exhaustnya itu juga buat live cooking sih, Mbak. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk area-area meja barnya mungkin di area bawah exhaust itu, kemudian di area menu-menunya itu ada perbedaan jenis material seperti itu Iya. atau menggunakan material apa, Mas? Oke, jadi untuk untuk material di area kapau kita menggunakan material dengan bahan akrilik yang kita pilihkan untuk warnanya juga teksturnya kita pilihkan menggunakan tekstur marmer dengan warna hitam agar ini sesuai dengan wall covering tadi yang ada di ruang VIP tadi. Oke. Nah, agar terlihat sama seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau dari pemilihan material itu sendiri, apakah salah satu pertimbangannya juga karena itu kan digunakan untuk meletakkan makanan. Biasanya ada beberapa mungkin kuah-kuah makanan yang tumpah gitu di area mejanya gitu. Kemudian apakah kemudian akan lebih mudah dibersihkan atau seperti apa, Mas? Iya, jadi fungsi lainnya kenapa kita milih dominasi warna hitam pada area kapau ini juga tentunya agar ketika dalam nanti ada cipratan dari kuah mungkin atau minyak, dan itu juga bisa menyamarkan dan juga mudah dibersihkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Sepertinya penjelasan dari Mas Indra sangat-sangat detail dan jelas banget gitu tentang kedai Pak Ciman ini. Oke, betul. Oke, nah teman-teman jangan lupa buat cobain kedai Pak Ciman yang bangunannya didesain langsung oleh tim Arsigria. Salah ya. satunya adalah Mas Yanuar, dan nikmati makanannya.
Pak, apa kabar pagi ini? Pagi, kabar baik, alhamdulillah. Oke, nah Pak, ini kan kedai Pak Ciman pertama di Bandung. Betul. Nah, gimana nih Pak perasaannya setelah mendirikan kedai Pak Ciman pertama di Bandung gitu? Iya. Sebelumnya terima kasih. Ya. Jadi kita melihat memang potensi Bandung ini kayaknya terus membaik setelah pasca pandemi ya. Jadi kita berharap bukan semua sektor lah ya, sektor pariwisata, sektor kuliner juga ya, itu terus membaik dan kita melirik itu. Kita melihat juga di Bandung ini memang kota kuliner ya, kita coba mencari ya bagian lah ya, mencari rezeki ya kan, mencari porsi di sini untuk bersama-sama melengkapi kuliner yang ada di kota Bandung. Oke, nah kemudian pasti mungkin Bapak sempat melihat brief desain awalnya mungkin ya dari bangunan ini. Nah, terus gimana Pak perasaannya setelah melihat desain itu jadi gitu, menjadi bangunan ini, bangunan berdiri? Iya, kita melihat memang kota Bandung ini banyak bangunan-bangunan bersejarah dan itu yang sangat menarik hati kita ya, seperti Bandung, Jogja ya, yang berhasil mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah. Nah, itu kita pertahankan ya. Jadi artinya dengan kita mengangkat tema tradisional dengan bangunan juga dengan bangunan yang lama, tradisional, heritage. Mudah-mudahan ini merupakan satu daya tarik tersendiri bagi customer kami nantinya. Baik, berarti bisa disimpulkan Bapak cukup puas ya dengan hasil desain arsitektur kita ini? Iya, saya rasa itu sudah cukup bagus, baik, sesuai ya. Karena mudah-mudahan dengan desain yang sekarang sudah yang kita tampilkan ya, ini ya, dapat diingat ya, karena mudah diingat ya. Yang kadang-kadang yang bangunan-bangunan tradisional itu melekat gitu ya. Terima kasih Pak dari tim Arsigria yang mendesain bangunan ini Pak. Ada mungkin kesan-kesan dari bangunan ini Pak? Bagus, saya pikir Pak, nilai heritage-nya dijaga ya. Oh iya, makasih. Terima kasih loh. Iya, Pak. Dari Tata cahayanya bagus, sirkulasi juga bagus. Terima kasih Bapak. Oke, nuhun. Selamat siang Pak. Ya. Apa kabar Bapak Heri? Oke, jadi kami dari tim Arsigria, kami mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang kedai ini gitu. Nah, kan ini kan kedai pertama di Bandung, kedai Pak Ciman yang pertama di Bandung. Nah, ada pertimbangan khusus nggak Pak kenapa membangun kedai ini untuk pertama kalinya di Bandung gitu? So far sih memang ada ajakan untuk kerjasama. Jadi kita survei di sini lokasi bagus, ya kan? Kita coba pelajarin. Ya memang marketnya ada. Jadi ya kita explore lebih jauh dan akhirnya ya kita setuju untuk invest untuk di sini. Nah, kalau tentang terkait konsep atau desain arsitektural bangunan ini seperti apa Pak? Apakah ada kesan-kesan tersendirinya atau seperti apa Pak? So far sih saya cukup senang ya, karena desainnya juga tidak terlalu jauh dengan heritage-nya, karena sinkron gitu. Waktu dulu sebelumnya dari Pak Ciman sendiri udah ada desain yang masif sebenarnya, makanya saya nggak pakai, saya nggak setuju itu. Makanya saya undang Pak Putut untuk meredesain ini semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga tempatnya sukses dan juga bisa berjalan dengan panjang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak sore ini? Terima kasih. Oke, sudah menikmati hidangannya ya Pak ya di kedai Pak Ciman ini? Iya, Bu. Oke, nah Pak, Bapak sebagai kontraktor dari bangunan kedai Pak Ciman pertama di Bandung ini ya Pak ya. Nah, gimana kesan pertama ketika melihat desain dari bangunan ini Pak? Oke, terima kasih. Awalnya banyak pihak yang meragukan karena dari tenggang waktunya itu cuma 2,5 bulan harus selesai. Jadi saya bersyukur lah Bu bisa
memenuhi target di 2,5 bulan ini berkat kerjasama tim, Bu. Karena dari segi desain saya akui bagus. Nah, pelaksanaannya pun saya bersyukur didukung oleh tim saya yang saling melengkapi gitu. Jadi dengan waktu 2,5 bulan ini, alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Nah, kalau dari segi desain sendiri, ada nggak sih Pak, mungkin 1-2 hal yang menarik banget gitu buat Bapak sendiri sebagai kontraktor? Ya. Kalau menurut saya bagus, Bu, karena selama pembangunan ini sudah banyak saya saksikan sendiri orang jadi spot foto. Nah, apalagi kalau malam hari gitu ya, lampu-lampu sudah dinyalakan, itu sering sekali saya lihat orang pada jadi spot foto buat mereka. Nah, saya sebagai kontraktor juga merasa bangga juga sih. Maksudnya warga banyak yang jadi instagramable, Ibu ya bahasanya. Kalau tantangannya sendiri Pak, apakah selama proses pembangunan itu ada tantangan tersendiri dari bangunannya atau seperti apa Pak? Tantangannya dari segi waktu sih, Bu, selama ini. Karena waktunya aja yang memang harus kerja cepat dan benar, Bu, itu aja. Berarti selain dari waktu, so far berjalannya lancar gitu ya Pak ya? Iya, Bu, betul. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak.